Bab 165. Aro tak tertandingi. Sang gadis bergaun hitam dan berpedang panjang. Ketika melihat sang gadis, Brandon Chao langsung gembira dan memberi hormat, salam kakak seperguruan Aro. Kaisar Pedang Agung Aro. Aro tak tertandingi. Di Sekte Pedang Alam Semesta Guanxuan, dia salah satu dari 3 Kaisar Pedang Agung. Tapi, bukan tubuh asli yang datang. Hanya tubuh ilusi. Biarpun begitu, momentum pedangnya membuat galaksi mendidih. Darah Sander Ye mendidih karena antusias. Momentum pedang. Kultivator pedang ini sekuat ini. Biarpun hanya tubuh ilusi, ketika dia muncul, seluruh galaksi bergetar. Kaisar Pedang Agung. Sander Ye tahu biarpun hanya berbeda satu level, kekuatan Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang Agung berbeda jauh. Kaisar Pedang Agung. Sander Ye menatap sang gadis yang mendekat sembari mengepalkan tangan dengan bersemangat, dia punya target baru. Melihat Aro, wajah Shirou yang muram. Dia nggak menduga Kaisar Pedang Agung dari Sekte Pedang akan datang. Sekte Pedang di Akademi Guanxuan ada 3 Kaisar Pedang Agung. Ketiga Kaisar Pedang Agung berada di dunia maya nyata, jarang berada di alam semesta Guanxuan. Dia nggak menduga Kaisar Pedang Agung akan datang. Aro menatap Shirou yang hendak berbicara tapi Aro melambaikan lengan baju, sinar pedang pun merobek ruang. Ekspresi Shirou yang berubah total. Dia menekan dengan sepasang tangan, ruang dan waktu di depan dia jadi pusaran besar energi. Klik. Ruang sekitar retak. Tapi, ketika sinar pedang datang, jelek. Sinar pedang tenggelam ke alis Shirou yang. Bang! Shirou yang terpaku, terasa kayak bola karet kempes, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meluap dan kembali ke alam semesta. Dikembalikan pada alam semesta. Menyaksikan adegan itu, semua orang tegang. Dia terbunuh. Seluruh Master Pavilion Xianbao ngeri dan gak berani bergerak. Shirou yang menatap Aro dengan bingung, inikah Kaisar Pedang Agung? Saat berbicara, dia menghilang, energi spiritual menyebar dan kembali ke galaksi alam semesta. Aura mengerikan lain muncul. Begitu muncul, galaksi yang tenang mendidih lagi, sangat mengerikan. Semua orang terperanjat. Siapa ini? Ruang dan waktu di atas sekelompok prajurit Xian terbelah, lalu bayangan virtual keluar. Wajah Yasna Nanli tergang, Komandan Prajurit Tao, Zeno Nangong. Zeno Nangong. Komandan Prajurit Tao adalah bos tak tertandingi. Aro menatap Zeno Nangong sang komandan prajurit Tao dengan cuek. Zeno Nangong menatap Aro, Kaisar Pedang Agung Aro, kamu adalah Kaisar Pedang Agung yang bermartabat. Terlalu murahan kamu menyerang junior. Aro mengernyit, nggak senang. Mata Zeno Nangong menyipit, Aro membuka telapak tangan, sebilah pedang melayang, dia menatap Zeno Nangong, kalau nggak senang, ayo bertarung. Ayo bertarung. Mendengar ucapan Aro, para master lubang langit Su Yue dan tanah suci Lingsu saling menatap dengan terperanjat. Sekte pedang sangat kerasa. Zeno Nangong menatap Aro dengan diam. Berperang. Pavilion Xianbao bukannya nggak mampu bertarung. Tapi, kalau itu terjadi, masalah akan membesar. Status Sekte Pedang di Akademi Guanxuan istimewa. Apalagi kekuatan sekte-sekte pedang mengerikan, kalau benaran bertarung, kultivator sekte pedang-pedang sulit dihadapi. Masalahnya kalau mereka berperang dengan sekte pedang, Akademi Guanxuan pasti akan membela sekte pedang. Sekte pedang adalah pedang Akademi Guanxuan, Akademi Guanxuan gak mungkin menghancurkan pedang sendiri, bahkan kalau mereka berniat, juga nggak berani. Siapa ketua sekte pedang sebelumnya? Orang pilihan takdir. Siapa ketua sekte mereka 2 generasi sebelumnya? Orang pilihan takdir juga.
Nggak ada yang bisa menghancurkan sekte pedang kecuali Master Pedang Dunia. Zeno Nangong berpikir lalu berujar, Kaisar Pedang Agung Aro, sekte pedang memang istimewa, tapi harus logis juga kan? Tetua kedua Lubang Langit Su Yue menarik lengan tetua pertama, dia sudah takut. Tetua pertama mengangguk, aku tahu. Zeno Nangong berujar lagi, Sander Ye masih diburu akademi, sekte pedang begini. Aro langsung menyela Zeno Nangong, itu urusan sekte pedang, apa hubungannya dengan paviliun Xianbao? Wajah Zeno Nangong muram, Kaisar Pedang Agung Aro, Sander Ye bukan hanya diburu Akademi Guanxuan, tapi juga diburu paviliun Xianbao. Sekte pedang melindunginya, apa benaran gak menghargai paviliun Xianbao? Kamu. Aro menyela Zeno Nangong lagi, kalau kesal, ayo bertarung. Kenapa mengawur? Zeno Nangong tercengang. Aro mengabaikan Zeno Nangong dan menatap Sander Ye dari kejauhan, kemari. Sander Ye tertegun, dia ragu-ragu, lalu menghampiri Aro, mata dingin dia melembut saat menatap Sander Ye, lalu berbisik, kembali ke sekte pedang bersama Brandon Chao dan yang lain. Sander Ye mengangguk, oke. Dia ragu-ragu, senior, Tanah Suci Lingsu dan Lubang Langit Su Yue membantuku kali ini. Paviliun Xianbao mungkin akan membalas dendam pada mereka. Mohon senior membantu mereka menyelesaikan krisis. Tanah Suci Lingsu dan Lubang Langit Su Yue menatap Sander Ye, pamor Sander Ye meroket. Orang ini baik dan cakap. Yasna Nanli juga mengangguk sembari tersenyum. Entah sekte pedang bersedia membantu mereka atau enggak, niat Sander Ye membuat hati mereka hangat. Hubungan manusia adalah timbal balik. Aro melirik Master Tanah Suci Lingsu dan Lubang Langit Su Yue. Sesudah merenung, dia melirik Zeno Nangong. Ketika dia hendak berbicara, Zeno Nangong mendadak berujar, Kaisar Pedang Agung Aro, sampai jumpa nanti. Sesudah berbicara, dia menatap Sander Ye di kejauhan, lalu berujar, pergi. Begitu terdengar, semua Master Paviliun Xianbao pergi. Menyaksikan adegan itu, wajah Sander Ye muram. Aro mendadak berujar, ayo pergi. Sander Ye mengangguk, menoleh ke arah Medika Zhang dan Yasna Nanli sembari menghormat, aku akan ingat budi Lubang Langit Su Yue dan Tanah Suci Lingsu. Akan kubalas budi ini ke depannya. Medika Zhang tersenyum, Tuan Muda Sander, pergi ke sekte pedang dan tumbuhlah dengan baik. Saat melawan orang pilihan takdir, aku yakin kamu bisa menang. Sander Ye tersenyum, oke. Yasna Nanli pun berujar, Tuan Muda Sander, ini kesempatanmu, bersemangatlah. Sander Ye mengangguk pelan, kedua senior, Paviliun Xianbao gak akan menyerah, kalian harus waspada. Yasna Nanli mengangguk, paham. Jangan cemaskan kami, berlatihlah yang giat. Saat kamu bertarung, aku akan ajak semua orang dari Lubang Langit Su Yue untuk mendukungmu. Medika Zhang juga tersenyum, Tanah Suci Lingsu juga sama, semua orang Tanah Suci Lingsu akan pergi ke Akademi Guanxuan untuk menyemangati Tuan Muda Sander. Sander Ye tersenyum, semuanya, sampai jumpa. Sesudah berbicara, dia menoleh pada Kaisar Pedang Agung Aro. Aro mengangguk, ayo. Sander Ye membungkuk, terima kasih, senior. Lalu dia bersama Brandon Chao dan yang lainnya terbang dengan pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Aro melirik Yasna Nanli dan Medika Zhang, lalu berujar, bersabarlah sementara dulu. Dia menoleh dan melirik Sander Ye, dan bergumam dalam hati, kakak, alisnya sangat mirip kamu. Dia juga menghilang. Medika Zhang berpikir, lalu berujar, Ketua Nanli, Paviliun Xianbao pasti akan mengincar kita, ayo bentuk aliansi untuk saling membantu dalam menyerang dan bertahan, oke. Yasna Nanli mengangguk, oke. Lalu semuanya pergi. Paviliun Xianbao. Di aula utama,
sekelompok tetua Paviliun Xianbao berkumpul. Zeno Nangong juga hadir. Lancang. Kroyage menggebrak meja dan berdiri dengan muram. Sekte Pedang berani mengabaikan Paviliun Xianbao. Dia melirik Zeno Nangong dan berujar dengan marah, kalau dia mau bertarung, bertarung saja. Kenapa harus takut? Zeno Nangong diam. Alamak, itu Kaisar Pedang Agung, bahkan Kaisar Pedang Agung yang selamat dari medan perang maya nyata. Kamu yang pergi lawan dia. Dia sangat takut dengan Kaisar Pedang yang selamat dari medan perang maya nyata, karena sudah merangkak keluar dari kematian. Kekuatan tempurnya nggak seperti orang biasa. Tetua Ge sangat marah. Kali ini, Paviliun Xianbao menciut di depan Sekte Pedang, kita pasti akan ditertawakan. Ketika berbicara, dia menatap Zeno Nangong dengan kesal. Zeno Nangong ragu-ragu, lalu berujar, tetua pertama, kalau benaran berperang dengan kekuatan penuh, apa kamu pikir itu sepadan? Kroyage sangat marah, apa yang nggak sepadan? Apa kamu tahu apa itu reputasi? Dunia menyetarakan Paviliun Xianbao dengan Akademi Guanxuan. Tapi Sekte Pedang sudah membuat Master Paviliun Xianbao mundur. Bagaimana dunia memandang Paviliun Xianbao? Reputasi. Wajah Zeno Nangong muram, sialan, bukankah yang perlu kamu pertimbangkan adalah kenapa Sekte Pedang, Tanah Suci Lingsu dan Lubang Langit Suyue mendukung penuh Sander Ye? Apa kamu nggak merasa itu nggak normal? Apa nggak mencurigakan? Apa nggak merasa Sander Ye bukan orang biasa? Dia mau berbicara, tapi menemukan hampir semua tetua menatapnya dengan marah. Merasa dia sudah mempermalukan Paviliun Xianbao. Menyaksikan adegan itu, hati Zeno Nangong panik. Dia tahu Paviliun Xianbao arogan. Paviliun Xianbao memang salah satu dari dua kekuatan terkuat, kini sudah berhubungan dengan orang pilihan takdir, jadi Paviliun Xianbao kian angkuh dan meremehkan orang. Gak bisa. Zeno Nangong mendadak merasakan krisis. Alamak. Aku harus kabur. Kalau terus tinggal di Paviliun Xianbao, bencana mungkin akan segera terjadi. Dia membungkuk dan berujar, aku nggak berpikir dengan matang dan mempermalukan Paviliun Xianbao. Ini dosa serius, aku bersedia mengundurkan diri, nggak menjabat sebagai komandan prajurit Tao. Mohon tim tetua memilih kandidat lain. Dia langsung mengeluarkan segel komandan prajurit Tao dan meletakkannya di meja, lalu berbalik dan lari. Semua tetua tercengang. Alamak, kami nggak bilang mau memecatmu. Bersambung. Bab 166. Bertarung mati-matian. Di aula, semua tetua saling menatap. Mereka bingung. Kenapa orang ini menggila? Biarpun marah, mereka nggak bilang akan memecat dia. Tetua Ge berwajah muram. Dia sudah tenang sekarang. Dia tentu saja memikirkan banyak masalah. Tapi, dia nggak punya pilihan lain selain mendukung orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir. Tetua Ge menutup mata. Orang pilihan takdir selalu tak terkalahkan di generasinya. Apalagi dia juga punya segel Tao. Kemungkinan besar dia adalah pewaris atau putra Master Pedang Dunia. Dengan identitas begitu, mana mungkin kalah dari Sander Ye? Mana mungkin? Sesudah berpikir, Tetua Ge berhenti memikirkannya. Dia membuka mata dan berujar dengan cuek, segera panggil Zanyo Sangguan dari Perang Maya Nyata, suruh dia jadi komandan prajurit Tao. Zanyo Sangguan. Di aula, semua tetua tercengang. Dia gemar bertarung. Dia dipindahkan ke dunia nyata-nyata karena nggak bisa tenang dan berulah setiap hari. Terlebih lagi dia pernah berkonflik dengan Sekte Pedang. Menyuruh Zanyo Sangguan kembali berarti ingin bertarung dengan Sekte Pedang. Sesudah memikirkannya, semua tetua saling menatap.
Mereka agak takut dengan sekte pedang, lagi pula sekte pedang jago bertarung. Sekte terbaik di dunia bukanlah lelucon. Tetua Ge berujar, kalau kalian cemas, lupakan saja masalah ini. Paviliun Xianbao pergi meminta maaf pada sekte pedang. Semua orang diam. Nggak mungkin. Tetua Ge berdiri dengan sikap dingin. Kali ini, seluruh alam semesta memperhatikan Paviliun Xianbao. Kalau kita nggak menangkan kembali, reputasi Paviliun Xianbao akan hancur. Dunia nggak akan takut pada Paviliun Xianbao lagi. Semua tetua mengangguk. Fendio Qin nggak berbicara atau mengungkapkan sikap. Tetua Ge berujar, kirimkan perintah, tingkatkan hadiah penangkapan Sander Ye jadi 10 juta kristal peri. 10 juta kristal peri. Semua orang diam. Sekarang Sander Ye sudah pergi ke sekte pedang, jangankan 10 juta kristal peri, bahkan 100 juta kristal peri pun gak ada yang berani bunuh dia. Seolah tahu apa yang dipikirkan mereka, Tetua Ge berujar, itu hanya sebuah sikap. Biar dunia tahu sikap Paviliun Xianbao. Kita lawan Sander Ye sampai akhir. Lalu dia berdiri dan pergi. Rapat bubar. Fendio Qin langsung bangun dan pergi. Di alun-alun, Zeno Nangong yang baru saja pergi berdiri di depan patung Stella Qin, ketua Paviliun Xianbao. Fendio Qin menghampirinya. Zeno Nangong berujar, Tetua Qin, Sander Ye nggak sederhana. Fendio Qin mengangguk, aku tahu, aku pernah kontak dengan dia. Zeno Nangong menggeleng dan mengembus napas. Paviliun Xianbao seharusnya nggak begitu mendukung orang pilihan takdir. Apa Paviliun Xianbao perlu mengambil hati orang pilihan takdir? Memalukan. Fendio Qin terkekeh dan berujar, apa kamu pikir mereka nggak mengerti? Zeno Nangong menatap Fendio Qin dengan terperanjat, apa mereka tahu? Fendio Qin terkekeh. Mereka yang bisa mencapai level ini nggak bodoh. Zeno Nangong bingung, lalu kenapa tetap melakukannya? Fendio Qin berujar, kekuasaan. Fendio Qin mengangguk, sulit untuk melepaskannya. Jadi begitu orang pilihan takdir mengalahkan Sander Ye dan diberi nama majikan muda Akademi Guanxuan, maka Paviliun Xianbao akan jadi pahlawan nomor 1, bahkan wakil ketua Paviliun Yinga mungkin juga harus menghargai mereka. Zeno Nangong diam. Fendio Qin berujar, sekarang pertarungan antara Sander Ye dan orang pilihan takdir bukan lagi pertarungan mereka berdua, tapi pertarungan kepentingan. Zeno Nangong berujar, Tanah Suci Lingsu maupun Lubang Langit Suyue nggak bodoh, tapi mereka nggak kayak biasanya dan bersedia mendukung Sander Ye biarpun harus jadi musuh Paviliun Xianbao. Ekspresinya jadi serius, ini beneran nggak wajar. Fendio Qin diam. Dia pernah kontak dengan Sander Ye. Itu beneran nggak sederhana, kian berhubungan kian misterius. Zeno Nangong berujar lagi, Tetua Qin, kalau tim tetua terus bertindak begini demi keegoisan, mungkin akan terjadi bencana besar. Kamu harus waspada. Fendio Qin mengangguk, oke. Zeno Nangong melirik patung ketua Paviliun Qin, mengembus napas dan pergi. Fendio Qin berdiri lama lalu pergi. Klan Tianlong. Di aula, Mayo Ao berdiri dengan tenang, di depannya ada orang tua. Si tua berbisik. Sesudah si tua selesai berbicara, Mayo Ao menutup mata, Tanah Suci Lingsu, Lubang Langit Suyue. Sejak dia tahu Sander Ye tiba di alam semesta Guanxuan, dia mengirim orang mengawasi Sander Ye. Seorang pria paruh baya muncul, dia membungkuk dan berujar, kepala keluarga muda, kepala keluarga memintamu segera ke sana. Mayo Ao tersadar, lalu mengangguk, berdiri dan pergi. Di aula besar, seluruh tetua klan Tianlong berkumpul. Pemimpinnya adalah Stephen Ao, ketua klan Tianlong. Di tengah aula, seorang pria paruh baya berdiri, itu adalah Devon. Ketika Mayo Ao tiba,
Stephen Ao mengangguk, lalu berujar, semuanya. Devon datang ke klan Tianlong untuk dua hal. Dia melirik Devon, Devon, kamu yang katakan. Devon mengangguk, orang pilihan takdir berharap mendapat dukungan klan Tianlong. Sesudah mendengarnya, semua tetua terperanjat. Orang pilihan takdir berinisiatif memenangkan klan Tianlong. Semua orang bersemangat. Sebelumnya, klan Tianlong memang mau mendekati orang pilihan takdir. Di seluruh alam semesta Guanxuan, kecuali 4 keluarga teratas dan sekte pedang, sebagian besar sekte dan keluarga bangsawan lainnya mau mengandalkan orang pilihan takdir. Semua orang menganggap orang pilihan takdir sebagai penerus Akademi Guanxuan. Toh Paviliun Xianbao sudah mendukung orang pilihan takdir. Paviliun Xianbao hanya tertarik pada keuntungan. Kalau nggak yakin, mereka nggak akan bertaruh sebesar itu. Devon berujar, satu hal lagi, kami berharap kepala keluarga muda Maya bisa menandatangani kontrak setara dengan orang pilihan takdir, secara aktif berintegrasi dengan orang pilihan takdir, berbagi kekuatan fisik dan pertahanan spiritual. Sesudah mendengarnya, semua naga tercengang, lalu semua master klan Tianlong bergembira. Ini peluang besar. Apa artinya kalau Mayo Ao berintegrasi dengan orang pilihan takdir? Artinya, hubungan klan Tianlong dan orang pilihan takdir tidak bisa dirusak. Stephen Ao juga tercengang, dia nggak menduga orang pilihan takdir akan mengajukan permintaan ini. Berintegrasi dengan Mayo Ao. Stephen Ao menatap Mayo Ao. Mayo Ao terlihat tenang. Dia menatap Devon dan berujar sembari tersenyum, Devon, aku akan jawab kamu lain hari untuk masalah ini, boleh? Devon terperanjat, tapi dia nggak sombong, dia mengangguk, seharusnya begitu. Dia berujar lagi, dia menghargai dan ingin bekerja sama dengan klan Tianlong serta berbagi masa depan dengan tulus. Mayo Ao mengangguk, paham. Devon melirik Mayo Ao, lalu pergi. Sesudah Devon pergi, tetua pertama klan Tianlong kesal, Maya, ini kesempatan sekali seumur hidup, kenapa nggak disetujui? Mayo Ao menatap Stephen Ao, ayah, aku mau berbicara 4 mata. Wajah tetua pertama muram, tapi dia nggak berani bicara lagi. Stephen Ao mengangguk, semuanya, masalah ini terkait dengan masa depan Maya dan klan Tianlong. Aku akan bicarakan dengan dia. Silakan pergi. Para tetua klan Tianlong pergi. Stephen Ao menatap Mayo Ao, kamu nggak mau ikut dia? Mayo Ao mengangguk, ya. Stephen Ao berujar, apa karena Sander Ye? Mayo Ao menggeleng, nggak sepenuhnya, kesanku buruk pada dia. Stephen Ao agak terperanjat, kesan buruk. Mayo Ao mengangguk, nggak masalah kalau dia bersaing secara sehat dengan Tuan Muda Sander, tapi dia sengaja menekan Tuan Muda Sander, apalagi kalimat kalau ada dia, maka nggak ada Tuan Muda Sander, kalau ada Tuan Muda Sander, nggak ada dia. Dia menggeleng dan berujar, perilakunya benaran picik, toleransi dia minim dan nggak lapang dada. Biarpun dia berstatus khusus, aku yakin dia nggak bisa berjalan panjang. Stephen Ao diam. Mayo Ao menatap Stephen Ao, sebaliknya, aku berkesan sangat baik pada Tuan Muda Sander. Dia pemberani dan banyak akal, super jenius, baik hati, bisa mencapai prestasi besar. Stephen Ao menatap Mayo Ao, beri satu alasan untuk meyakinkanku. Mayo Ao berpikir lalu berujar, tanah suci Lingsu dan lubang langit Suyue. Stephen Ao menggeleng, nak, aku mengerti maksudmu. Pasti ada alasan kenapa mereka mendukung penuh Sander Ye, tapi aku nggak peduli mereka saat ini. Aku hanya mau mendengar pendapatmu. Mayo Ao menatap Stephen Ao, aku lebih optimis terhadap Tuan Muda Sander, aku mau mendukung dia. Stephen Ao menatap Mayo Ao, kamu tahu apa yang akan terjadi pada klan Tianlong kalau kita kalah?
Mayo Ao mengangguk, aku tahu. Stephen Ao berujar, jadi, kamu masih mau mendukung Sander Ye? Mayo Ao mengangguk, aku mau dukung dia. Stephen Ao bertanya lagi, nggak menyesal? Mayo Ao tersenyum, apa yang perlu disesali? Stephen Ao tersenyum samar, aku juga mendukung Sander Ye. Mayo Ao tercengang. Stephen Ao tersenyum, tahu apa yang nggak aku sukai dari dia? Mayo Ao menggeleng. Stephen Ao berujar, sama kayak kamu, aku nggak suka kalimatnya kalau ada dia, maka nggak ada Tuan Muda Sander, kalau ada Tuan Muda Sander, nggak ada dia. Dia terlalu picik, dibandingkan dengan Master Pedang Dunia, kemurahan hati dia kalah jauh. Kalau mau mengendalikan seluruh akademi, mana bisa tanpa kelapangan dada. Kalau dia mendukung Sander Ye dan menghukum klan Tianlong dan keluargaan, aku malah akan menghargai dia. Nggak hanya itu, dia mungkin akan mendapat pengakuan dari Sander Ye, mendapat Sander Ye sebagai pengikutnya. Sembari berbicara, dia menggeleng, biarpun lemah, sekarang Sander Ye mendapat dukungan Tanah Suci Lingsu, Lubang Langit Suyue, serta Sekte Pedang. Mungkin saja untuk bertarung melawannya. Sesudah berujar, dia melirik Mayo Ao, kalau kamu diminta berintegrasi dengan dia dan menandatangani kontrak setara, apa mau? Sesudah Mayo Ao diam beberapa saat, dia menunduk dan berujar dengan pelan sekali, dia cukup tampan. Stephen Ao bersambung.